Rencana 5 kubik. 5 kubik itu berarti kalau yang ngebebanin permukaan si akrilik bos itu ya 10 ton. Ini gimana bos ya? Kita belum trial lagi kan. Resikonya ini saya tahu beban yang dipijak tuh seperti apa di boxnya tuh. Gue masih kepikiran waktu kan, kejar-kejaran waktu nih antara semen pada saat semen cut sampai full. Nah, yang ditakutkan adalah kita belum nyoba 1:1, bener nggak? Bener. Nah itu dia, sebenarnya ketakutan gue adalah kan kita nggak pernah ngetes dengan menggunakan semennya, hanya menggunakan teori dan kan semua tapi udah dihitung ya berapa kubiknya gitu kan. Tadi ada Mas Utus ya, bener ya, berapa kubiknya, ukur-ukurannya, beratnya, estimasinya sih sebenarnya udah dihitung. Cuma kan balik lagi ya, kita nggak bisa ngetes 1:1. Bukan yang nggak mau ya, nggak bisa ngetes 1:1. Banyak faktor lah akhirnya membuat kita yang mungkin sebenarnya bisa dilakukan, tapi karena nggak ada waktunya, jadi kita nggak bisa. Sebenarnya faktor terbesar adalah pada saat semen masuk kan. Waktu itu kan lu bilang kan, semennya sekalian aja dari lo gitu, betonnya dari gue. Gue kan pikir tanggung jawab gue udah gede nih, alatnya kenapa-napa, tanggung jawab gue kan, gue harus buang tanggung jawab dong. Nah, gue cari cari Mas Utus biar dia yang tanggung jawab, gue bilang gitu. Jadi bukan ada apa-apa Mas Utus. Betul, gitu. Nah, tapi memang secara ini ya, kita bicara teknis nih, secara teknis. Kita udah latihan berkali-kali menggunakan tanpa semen, tanpa si betonnya. Kita latihan berkali-kali tanpa beton. Nah, tinggal faktor betonnya ini yang belum kita kalkulasiin secara flow. Kalau secara teknis, hitungan kita udah kebayang, tapi yang tadi baru kita tahu bahkan hari ini kalau si beton sendiri nggak yang flow gitu. Bukan mengalir, tapi menembak. Ya. Itu tapi ya makanya kita harus ngatasin gimana caranya biar dia nggak langsung nembak ke kotaknya kan. Iya. Biar akliriknya nggak pecah, nggak terlalu banyak beban. Rencana 5 kubik. 5 kubik itu berarti kalau taruhlah rata-rata 2 ton itu berarti yang ngebebanin permukaan si akrilik bos itu ya 10 ton. Alternatif pakai pompa. Ya pompa itu resikonya tekanan nembaknya agak lumayan. Kenceng banget atau enggak? Ya lumayan lah kalau kena orang mah gitu. Makanya saya nanya terus mastiin ke Pak Ahmad begitu. Ini gimana bos ya? Kita belum trial lagi kan. Belum trial. Terus resikonya ini saya tahu beban yang dipijak tuh seperti apa di boxnya. Kan JR nih Pak Dem. Iya. Gimana? Tapi tetap belum maksimal karena kan nggak pakai semen beneran tuh. Jadi masih deg-degannya tetap real. Penasaran kan? Gue juga penasaran besok gimana. Kita langsung menuju besok aja deh. Ya jadi kira-kira kalau nggak salah 7 hari lah, 7 hari dari tanggal 31 Desember gitu kan. Pas latihan tuh gue kayak ngerasa punya firasat gitu. Kayak kalau nggak bisa keluar tuh gimana? Terus kalau misalkan ada hal-hal lain yang tidak diduga tuh gimana gitu. Jadi gue sempat yang ngobrol tuh sama si Bo, sama Pak Edi gitu kan. Gue cerita tentang ketakutan gue. Sampai ada momen yang di rumah abis mandi gitu kan. Gue ngebayangin kemungkinan apa yang mungkin terjadi. Gue ngomong gitu sama Sarah. Sampai gue bilang kalau nanti aku nggak bisa keluar gimana ya gitu. Entah kenapa firasatnya tuh kenceng banget. Dari H-5 atau -6 lah itu. Terus pas latihan pun di workshopnya Trilogi, gue bilang sama Bo juga, Bo kemungkinan kalau misalnya nanti tempat gue untuk bisa menggapai safety-nya tuh dipermudah, terus apalagi banyak lah yang gue pikirin, tapi sampai akhirnya yang tidak pernah hilang itu adalah pemikiran jangan sampai gue nggak bisa keluar,
Terus kalau misalnya nggak bisa keluar gimana? Itu terus. Ada juga momen waktu itu sampai gue jam 4 pagi, kalau nggak salah H-3 gitu. Sempat gue WhatsApp di grup Trilogi sama New Magic itu, gue bilang gitu, ketakutan gue kenapa ya? Kok gue mikirnya kayak kalau nggak bisa keluar gimana ya gitu. Terus menerus itu ada. Sampai akhirnya pada saat hari H gitu, hari H pun masih punya ketakutan yang sama. Pak Edi udah berusaha untuk mengakomodir dengan semua ketakutan gue tuh dikasih solusi gitu. Kalau ini gini. Mungkin gue nggak bisa ceritain di sini. Tapi intinya semua ketakutan gue tuh berusaha untuk diakomodir sama tim Trilogi, dan untuk Bo Vernon sama Pak Edi sih luar biasa banget kerjanya, karena mereka bahkan menambahkan safety lagi tanpa sepengetahuan gue gitu kan. Maksudnya bukan berarti negatif ya, tapi mereka pengen gue bener-bener nyaman banget. Jadi terima kasih juga Bo karena udah mikirin sejauh itu untuk gue. Pas lagi hari H kita berdoa sebelum mulai perform, gue sempat ada ketakutan itu lagi gitu kan. Nah di hari itu Sarah kebetulan datang dan nemenin. Jarang banget tuh dia mau nemenin. Ketika mulai show, gue lagi udah diikat, Neo semua mengikat semua ikatan gue, udah oke. Sampai momen dimana cornya dimasukin. Nah ada momen gue takutnya adalah gini, pada saat itu kita latihan, kita tidak 1:1 dengan pengecoran yang dengan mobil yang sama gitu kan. Kita udah latihan, tapi kita tidak menggunakan cor atau mobil yang sama kan. Kalau bisa disulap itu segala sesuatunya harus 1:1. Misalkan kalau gue pakai baju itu pas latihan juga harus pakai baju yang sama kayak show, pakai sepatunya juga harus sama kayak waktu nanti dipakai show, semuanya harus sama. Orang yang bekerja pun juga harus sama supaya kita dapat ritmenya dan juga dapetin flow-nya tuh dengan baik gitu. Nah ternyata ada hal lain yang gue takut, yang kita tidak pikirin. Misalnya kayak kita nggak tahu kalau ternyata beda mobil itu beda output. Dalam arti gini kan, ada di mobil tuh untuk bisa mengeluarkan semen dari molen atau semen beton tuh dari molen itu kan menggunakan belalai. Belalai beton, kalau nggak salah itu selang beton namanya. Nah beda mobil beda tekanan ternyata. Mungkin ya, gue nggak tahu ya, mungkin ada yang bisa menjelaskan, tulis aja di komen. Tapi persepsi gue adalah kalau semakin baru mobilnya, tekanannya pun juga berbeda dengan mobil yang sudah sering dipakai atau sudah pemakaiannya lebih lama. Jadi ternyata pada saat si cor itu mulai masuk, tekanannya berbeda dari yang kita perhitungkan. Jadi di dalam itu pada saat awal gue masih merasa sama nih gitu kan. Soalnya memang yang pertama kali terisi itu adalah bagian bawah dulu. Jadi kan gue tidur di dalam kotak boxnya itu kalau nggak salah berdiri di atas tiang-tiang yang kurang lebih 60 cm lah tingginya. Disitulah gue merasa masih oke. Gue masih lepas tangan, berusaha untuk melepas tangan. Tiba-tiba pas sudah mencapai bagian punggung, saya ketinggiannya itu di platform tempat gue tidur, gue merasakan goyangan. Terus dari itu ada suara kayak suara kayak kapal selam yang bener-bener ketarik ke dasar lautan, terus mulai bengkok gitu loh, bagian dinding kapal selam. Jadi kayak suaranya tuh tong tang terus mulai bergoyang semua. Gue langsung yang kayak anjing, mati nih gue nih. Ya cuman takutnya gini ya, cuman kita takutnya kolaps, maksudnya dalam arti besinya bengkok atau apa, itu yang gue takutin. Karena beda dengan latihan gitu. Goyang. Wah, gue berusaha untuk lolos sendiri yang tangan, berhasil lolos. Begitu pada saat sudah mencapai ketinggian di tempat tidur gue, dan itu mulai mendorong bagian tempat gue tidur gitu. Jadi kayak gue merasa kayak dada gue kayak kedorong gitu. Nah, otomatis kan pada saat platform tempat gue tidur itu kan rata ya. Ketika bengkok, ujung ke ujung ini kan menarik bagian leher gitu kan. Pinggang juga, kaki juga semua. Wah, gue paksain aja butuh gimana caranya supaya ini harus lepas nih. Wah, paksain. Terus sudah mulai semuanya bisa lepas satu persatu. Pinggang juga susah, juga ketekan pinggang gue. Makanya kalau misalnya nanti ada gambarnya tuh bagian punggung gue kiri tuh kayak memar gitu. Itu gue ngerasa kayak mati nih gue. Sampai akhirnya pas sudah berhasil kebuka semua ikatan, gue berusaha ngebuka pintu dong. Disitulah gue merasa anjrit, yang gue takutin kejadian gitu. Jadi karena semua tekanannya keras,
dinding-dinding dari peti mati yang gue tidurin tuh bengkok, pintunya nggak bisa kebuka. Wah itu kayak Kemana nih Bang? Berarti artinya kita tarik mundur ya, jam 10 semuanya udah ready to show ya, jam 10 tank, semuanya itu udah ready, mau dari mobil semen, mau dari kotak, mau dari semua perintilan-perintilan, itu jam 10 sudah siap. Kita show-nya jam 10, bukan jam 11 berarti ya. kita kan belum pernah tahu nih kalau kena semen neken nggak, gitu doang. Ini yang gue takutin. Berjalan sesuai dengan harapan dan semoga hal-hal yang kami semua takutkan tidak kejadian dan kami bisa menyelesaikan semuanya sesuai dengan yang kami harapkan. Dari mulai tim, dari semuanya, dari mulai yang semen, dari mulai produksi dan saya sebagai performer bisa melaksanakan tugasnya dengan baik, tidak ada yang miss dan berjalan dengan sempurna. Menurut agama kita masing-masing itu mulai. Guys, tepuk tangan buat Demian. Tepuk tangan untuk Demian. Ya pada saat keluar gue cuman bisa duduk apa ya, tangan gue tuh yang bener-bener ke semen terus yang kayak gemeteran tuh. Diajakin ngomong Raffi juga gue nggak tahu ngomong apa dia. Gue gemeteran, terus gue ngeliat tangan gue berdarah, ya karena di TV nggak boleh kelihatan darah, gue celupin aja ke semen tangan gue. Terus udah selesai, gue bilang sempurna, balik. Terus gue coba duduk di samping mobil molen dan kayak cerita apa yang terjadi di dalam sama Bow, sama istri gue, sama semua gitu, sama dari tim CTV juga gue ceritain. Dan gue beneran ngerasa udah seperti keluarga dengan CTV karena mereka pada saat gue di samping panggung itu offline, sudah off air gitu, kan gue nanya gimana mas, di TV tapi aman kan gitu. Nah jawabannya dari tim CTV bilang
Gak usah mikirin itu, yang penting lu selamat. Nah itu gue kayak ngerasa emang udah family gitu sama SCTV. Jadi gue di situ mereka lebih concern tentang keadaan gue gitu kan. Langsung panggil medis, tangan gue diobatin. Terus tiba-tiba gue baru di situ berasa tuh kaki gue ngilu-ngilu, kenapa nih gitu. Ternyata kaki gue sobek, bukan sobek, terluka gitu. Kaki kanan, kaki kiri. Terus baru tahu pinggang itu setelah di ruang ganti baju pas bini gue lihat. Yang di sini gue bilang sana, gue nggak mau ya. Nanti pas kandem, teman-teman tangan dua-duanya di atas ya. Hip. Breathiness, buka lagi. Pintunya gua buka nggak bisa. Sat, pulang. 2 menit, standby. Ini gua gini apa? Aku bilang dulu kan, iya dipelanin. Gue, yang aman aja ya, isi aja ya, jangan langsung. Itu maka tangan gua sampai darah sih tadi poinnya nih. Nggak mau. Aman. Ya. Gua udah gini, gua udah feeling nih. Nanti ada virus. Bodo amat dah. Gua yang penting lolos dulu semua. Habis itu gua mau ngapain bebas. Gua punya Sip, bagus, kebebasan. udah penuh. Nonton action lagi, maju lagi. Itu jangan lihat dulu. Apa gue harus berhenti dari bermain yang ekstrim ya gitu? Apa gue harus main ilusi aja gitu? Cuman apa ya, ekstrim itu adrenalinnya sih cukup tinggi. Cuman gue merasa kayaknya semakin umur gue semakin bertambah juga semakin tidak luas speednya gue. Dan mungkin baru rencana kayaknya 2023 gue akan lebih mengurangi permainan ekstrim. Ya karena gue ngerasa itu speednya gue sudah tidak seperti waktu gue muda dulu. Dan maybe karena ini sangat membuat gue ketakutan sekali ini permainan ini. Mungkin gue akan melakukannya sekali lagi, mungkin. Tapi dengan resiko dan juga bahayanya akan gue tingkatin. Karena moto gue adalah kalau misalnya gue memiliki sebuah ketakutan, gue harus menghadapi ketakutan itu dengan bermain sekali lagi. Jadi ya hopefully, ya masih baru rencana, kemarin baru ngomong sama Bo dan Bo juga mengamini, kayaknya gue akan main sekali lagi. Dan bahayanya akan gue tingkatin dengan tujuan untuk menghilangkan rasa ini nih. Yang gue takutin, masih terngiang banget suara itu tuh di kuping gue. Wah gila. Lu bayangin tempat sempit, lu gak bisa keluar. The only way, jalan satu-satunya untuk keluar gak bisa kebuka. Terus kalau misalnya ada yang nanya, kenapa sih ngelakuin ini? Gue juga menunjukkan kepada kalian bahwa ya kita harus mensyukuri sebuah kehidupan. Apapun hambatan, kita harus berani lawan. Ketakutan, itu yang harus dihadapin, yang harus dilawan. Kayak lo takut sama ini, lo lawan gitu. Bukan berarti ngeyel ya, bukan. Tapi kita nggak boleh takut sama ketakutan diri kita sendiri. Makanya gue berusaha untuk menghadapi permainan-permainan yang gue ciptakan itu adalah hal-hal yang gue takutin gitu. Kayak gue dicor, kayak kemarin waktu tahun 2017 gue death drop. Itu hal-hal yang semua gue takutin tuh gue tuangkan dalam permainan ilusi. Dan itu yang berusaha untuk gue lawan. Ya kalau misalnya ada yang juga bilang kenapa dilakuin lagi? Ya karena kayak kita lah, misalnya kita naik sepeda gitu, kita belajar naik motor, kita jatuh, bisa berhenti. Terus kita waktu kecil gitu, bayi, berusaha untuk jalan, jatuh, nangis, terluka. Masa kita nggak mau belajar jalan lagi? Kita harus belajar, mencoba, dan jangan kalah sama hal-hal yang mungkin bisa menghalangi kita gitu untuk menjadi sukses atau mengejar mimpi. Gitu sih. Dan intinya thank you juga udah nemenin gue kemarin selama dari mulai latihan sampai dengan selesai dan sampai sekarang ini. Dan semoga teman-teman di sini semua bisa dapat pelajaran yang sama tentang kehidupan seperti gue, bahwa ya memang kehidupan itu ada kalanya kita harus di atas, di bawah, menghadapi cobaan, tapi bukan berarti kita takut atau kita berhenti. Dan perlu diingat juga, kalau sudah ada feeling atau insting dari kalian yang apa ya istilahnya, ada tanda-tanda gitu, insting kalian bahwa harus ini harus itu, sekali-sekali dengerin deh, jangan kayak gue. Kemarin gue ngeyel aja gitu,
Dan insting itu ternyata mungkin adalah sebuah petunjuk. Mungkin, bukan berarti 100%, tapi mungkin. Dan gak ada salahnya juga untuk kita dengarkan, siapa tahu ternyata itu adalah sebuah petunjuk untuk hal yang baik buat kita. So, thank you so much udah nonton. Jangan lupa like dan subscribe. Dan nanti kalau misalnya ada hal-hal yang ntar aja deh ngomongnya. Yang jelas 2023 gue akan tetap bermain ilusi, tetap akan bermain sulap, tapi mungkin akan mengurangi yang ekstrim-ekstrim. Tinggi daripada boxnya Damien. Wah. Gila, gue baru kali ini ngerasain deg-degan, panik semuanya di show-nya Damien. Tapi ya untungnya Damien selamat, berhasil keluar. Walaupun ada sedikit chaos, cuman ya alhamdulillah semuanya masih selamat. Yang itu paling penting. Ngeri. Anjir, serem banget. Gua ada di deket situ. Sumpah serem banget. Gue teriakin kita tangga, kagak kuat. Hancur. Hancur. Ada yang di belakang. Hancur, bro. Hancur, bro. Hancur. Gue tahu kalian pasti juga nggak mungkin nyoba, tapi please don't try this. Karena memang luar biasa seremnya minta ampun. Dan ini bisa dibilang sebagai aksi akhir tahun yang tidak akan pernah gue lupain. Gitu. Thank you udah nemenin ya. Jangan lupa like dan subscribe. Dah.